semuanya, kembali lagi dengan saya Niko Mayoryani, D12121001050. Di sini saya akan membahas sedikit materi yang sudah diterbitkan oleh teman saya minggu lalu, yaitu pembelian berulang dalam hubungan bisnis. Pada materi ini dibahas manfaat pelanggan sebagai penentu pembelian berulang, di mana pembelian berulang yang dimaksudkan hasil dari konstelasi tertentu dari manfaat pelanggan. Perilaku pembelian berulang dapat disebabkan oleh adanya pengaruh dari ikatan tertentu ataupun tidak adanya pengaruh dari ikatan tertentu. Di mana pembelian berulang tanpa adanya efek dari ikatan tertentu biasanya dikarenakan adanya layanan inti atau tambahan yang diberikan oleh supplier kepada customer. Nah, pembelian berulang disebabkan oleh unsur tukar. Terdapat dua layanan dalam hal pelayanan terhadap pelanggan. Layanan inti, yang pertama layanan inti. Layanan dasar atau utama yang disediakan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan semua. Contohnya seperti restoran. Layanan inti menyediakan makanan dan minuman. Perbankan layanan inti memberikan layanan seputar perbankan seperti penyimpanan dana, pembiayaan, dan investasi. Kemudian layanan tambahan. Layanan tambahan yang disediakan organisasi untuk meningkatkan pengalaman dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Contohnya restoran, menambah layanan pengiriman khusus, produk atau pemrograman loyalitas pelanggan. Kemudian CRM, merupakan sistem yang dapat membangun dan memperkuat hubungan pelanggan serta memiliki benefit jangka panjang dengan menerapkan konsep pemasaran, penjualan, dan layanan. Dibahas pembelian berulang karena ikatan. Pembelian berulang karena ikatan tidak dipengaruhi dengan adanya layanan inti atau tambahan. Terdapat 4 alasan customer banding seperti efek ekonomi, kekhususan sebagai penghalang perpindahan, kepuasan sebagai penghalang peralihan, dan kepercayaan dan komitmen. Yang dimaksud efek ekonomi itu nilai atau uang yang dikeluarkan sama dengan manfaat. Maka customer akan mempertahankan hubungan, menciptakan word of mouth, meningkatkan pasar pelanggan, menciptakan rasa tanggung jawab pelanggan terhadap perusahaan atau supplier. Kekhususan sebagai penghalang perpindahan. Nah, semakin spesifik suatu keterampilan atau pengetahuan, semakin tidak dapat ditransfer ke domain atau tugas lain. Contohnya garansi produsen untuk mobil baru. Jika ingin menikmati servis berkala gratis, harus servis ke dealers. Maksudnya ini pembelian mobil baru itu kan di perusahaan A, jadinya jika ingin menikmati servis gratis, jadi kita harus datang ke perusahaan A. Kemudian kartu frequent flyer, setiap penerbangan yang dilakukan dengan maskapai tertentu akan mendapatkan poin dengan batas tertentu. Jika beralih menggunakan maskapai tertentu sebagaimana maka kehilangan poin kumulatifnya. Kepuasan sebagai penghalang peralihan. Jadi spesifisitas sebagai penghalang beralih mengacu pada tantangan penerapan keterampilan atau pengetahuan yang sangat spesifik untuk tugas atau domain baru atau berbeda yang dapat menciptakan penghalang untuk beralih di antara keduanya. Jika pelanggan merasa puas dengan produk dari supplier, maka akan sulit beralih kepada supplier lain atau pesaing. Menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi dapat membantu perusahaan mempertahankan pasang pasar mereka dan menghindari kehilangan pelanggan ke pesaing. Nah, kemudian kepercayaan dan komitmen. Efek ikatan berdasarkan kepercayaan dan komitmen lebih kuat daripada kepuasan. Kepercayaan dan komitmen dibangun secara bertahap dari waktu ke waktu. Terdapat 2 cara untuk membangun kepercayaan dan hubungan bisnis. Yang pertama, memilih segmen yang sesuai dengan produk. Kemudian kedua, merekrut karyawan yang sesuai dengan pelanggan tersebut. Hitungan pemasok sebagai penentu pembelian berulang, di mana pelanggan cenderung melakukan pembelian berulang dari pemasok jika mereka merasa memanfaatkan atau nilai dari melakukannya. Contoh, pelanggan cenderung melakukan pembelian berulang jika terdapat diskon. Kemudian pelanggan cenderung terus melakukan pembelian jika kualitas dan pelayanan sangat bagus. Kemudian dibahas teori kontrak. Teori kontrak merupakan sebuah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana individu atau organisasi terlibat dalam perjanjian. Kontrak merupakan perjanjian yang membuatkan hukum yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terdapat 3 jenis kontrak, yaitu klasik, kontrak neoklasik, kemudian kontrak relasional. Kontrak atau kontrak klasik dibuat secara tertulis dengan tujuan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, bersifat moral, fokus kepada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kontrak neoklasik lebih menekankan pada efisiensi ekonomi dan hasil transaksi yang diinginkan daripada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, memperhitungkan faktor-faktor seperti biaya transaksi, risiko, dan peluang. Kemudian kontrak relasional.
Kontrak ini fokus pada membangun hubungan jangka panjang, memprioritaskan kerjasama dan kemitraan saling menguntungkan, kemudian mempertimbangkan faktor kepercayaan dan membangun hubungan jangka panjang. Mungkin itu sedikit review materi dari saya yang sudah dipresentasikan oleh teman saya minggu lalu. Saya ucapkan terima kasih.